Setiap anak di sini memiliki sebuah alat pengikat yang terpasang di kepala mereka. Mereka tidak pernah bisa melepasnya saat belajar, saat menulis, bahkan saat makan pun tidak. Karena anak-anak ini bukan anak biasa. Mereka adalah zombie. Begitu mereka mencium bau daging manusia, mereka mulai berubah. Di masa depan, manusia menangkap generasi kedua zombie dan melakukan penelitian terhadap mereka. Mereka tidak seperti zombie biasa. Anak-anak ini bisa berbicara, bisa berpikir sendiri, dan kadang bahkan lebih cerdas daripada anak normal. Salah satunya adalah Melanie. Setiap pagi, Melanie dengan tenang duduk sendiri di kursi rodanya, mengencangkan alat pengaman, dan menunggu para tentara datang. Begitu para tentara masuk, ia mengucapkan selamat pagi kepada mereka dengan sopan. Ia membiarkan dirinya diikat tanpa perlawanan, bahkan mengingatkan para tentara untuk memastikan kunci sudah terpasang dengan benar. Namun para tentara tidak pernah menjawab. Mereka tidak berbicara dengannya, bahkan tidak menyentuhnya secara langsung. Di seluruh markas, tidak ada seorang pun yang memperlakukan mereka seperti manusia. Hanya ada satu orang yang melakukannya, yaitu guru mereka, Miss Justini. Setiap hari, dia mengajarkan tabel periodik dan pengetahuan tentang manusia kepada anak-anak zombie itu. Kadang-kadang, diam-diam dia juga berbincang dengan mereka dan menceritakan kisah-kisah. Melanie sangat menyukainya. Namun anak-anak itu tidak tahu mengapa mereka diajarkan hal-hal tentang manusia. Yang mereka tahu hanyalah bahwa setiap malam seorang dokter datang dan melakukan berbagai tes pada mereka. Melanie selalu menjawab semua pertanyaan dengan benar. Setelah satu tes, dokter memintanya memilih sebuah angka. Melanie memilih angka secara acak. Dokter itu pun pergi dengan senang. Keesokan harinya, Melanie pergi ke kelas seperti biasa. Tetapi dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Murid nomor 13 menghilang. Ia bertanya kepada gurunya, kemana murid nomor 13 pergi? Untuk pertama kalinya, Miss Justini ragu-ragu dan menghindari pertanyaan itu. Melanie langsung mengerti bahwa dokter telah membawanya pergi. Malam itu dokter datang lagi, tetapi begitu dia melihat nomor tersebut, dia terdiam kaku karena kamar nomor 4 adalah kamar Melanie. Dokter menyadari bahwa Melanie telah menangkap polanya. Dan benar saja, keesokan harinya tidak ada tentara yang datang untuk mengantar ke kelas, melainkan seorang komandan. Melanie tidak dibawa ke kelas, ia dibawa keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Melanie melihat dunia luar. Di balik pagar, para zombie yang jumlahnya tak terhitung berkumpul di sana. Melanie lalu dibawa ke laboratorium. Kemampuan belajarnya dan tingkat pemahamannya membuktikan bahwa dialah zombie yang paling berkembang. Jika melalui dirinya obat untuk zombie dapat dibuat, maka obat itu pasti akan berhasil. Para peneliti memberinya obat bius dan membaringkannya di meja operasi. Saat operasi akan dimulai, tiba-tiba alarm berbunyi sangat keras. Dokter tidak panik. Dia mengatakan kepada asistennya untuk menutup jendela dan melanjutkan pekerjaan. Tetapi tiba-tiba seorang zombie menyerangnya.